Orang di sini. Yo, what's up guys? Bagi sama kami di Ghost to Road. Kali ini kita akan mereview Yamaha NMAX tahun 2017. Ya, ini kebetulan ya, ini ada versi ABS-nya, bukan tipe yang biasa. Jadi ini adalah tipe tertinggi dari ABS. Selamat menonton. Ya, dadah Beb. Nah, kali ini kita akan membahas NMAX tahun 2017 yang tipe ABS. Ya, jadi kita akan membahas fitur-fitur, mesinnya, performanya, dan kita akan melakukan test ride dengan motor ini. Oke, jadi kali ini kita akan bahas sejarah singkat tentang NMAX ini. Pertama kali diluncurin di tahun 2015. Itu berbarengan sama Vario yang 2015 kemarin ya. Ya, Vario generasi keempat kemarin. Ketiga kalau nggak salah. Oh iya, ketiga, maaf. Nah, jadi NMAX ini pada awal dirilis dengan dua tipe. Yaitu ABS dan non ABS. Kalau saran saya sih beli yang non ABS aja ya, biar. Nah, yang ini tuh kebetulan ini adalah versi setelah generasi pertama itu tadi. Nah, di improve-nya apa aja improve-nya? Pertama, dia ada stitching kulit ini, stitching seperti apa ini namanya? Ya pokoknya motif jahit lah di jahitan ya. Terus ini juga bahannya juga sudah menggunakan Bannya itu warnanya hitam ya. Kalau sebelumnya kan belum hitam, tapi kalau warna putihnya masih sama lah sampai yang sekarang juga. dan juga velgnya juga ini kan hitam. Nah, sebelumnya itu warnanya putih, silver. Lalu warnanya beda ya, pokoknya ada warna-warna baru gitu di NMAX itu. Oke, kemudian muncul facelift atau ya minor improvement lah di tahun 2018 kemarin. Yaitu yang pokoknya yang hitamnya itu udah pakai velg gold, dan yang paling mencolok adalah Dia dibekali subtank suspension. lalu ada tulisan 155 di bawah NMAX ini. Nah, apa gunaan subtank suspension ini? Jadi dia tuh akan melembutkan bantingan suspensi dibandingkan generasi sebelumnya. Karena NMAX ini terkenal keras ya. Ya, karena tadinya awalnya ini kan ditujukan untuk motor seperti sport tapi matic gitu. Jadi biar handlingnya tuh bisa terperbaiki lah dengan suspensi keras ini. Oke, kali ini kita akan bahas depannya ini ya, Yamaha NMAX tahun 2017. Lampunya ini sudah di smoke ya dalamnya, jadi terlihat lebih gagah dan sudah LED. Tapi sayang lampu senjanya ini, aduh kenapa masih bohlam. Tapi gak masalah, ini bisa diganti kok warnanya. Terjual bebas di aftermarket. Kemudian lampu sennya ya masih bohlam ya, nggak kayak PCX lokal. Kalau PCX lokal itu kan masih udah LED semua. Tapi sayang ini belum sih, cuman headlampnya aja yang sudah LED. Kemudian di spakbornya ada tulisan ABS yang menandakan ini adalah varian ABS. Tapi kok bisa aja sih kalian kalau bisa beli yang non ABS, kalian tempel aja stiker yang ABS. Jadilah NMAX ABS, jadi-jadian. Oke, kemudian di sini ada windshield yang ya ada banyak varian lah di luar sana, yang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih gimana ya, terserah kalian ya. Kemudian di samping body dia ini warnanya doff, dan udah sih itu saja yang di bagian depan. Lalu kita lanjut ke bagian samping. Ya, silakan. Nah, ini adalah bagian samping dari NMAX. Nah, bisa lihat nih, kelebihan NMAX ataupun motor juga seperti PCX itu dia punyai footrest di sini ya. Ya, jadi bisa selonjoran gitu. Ya, jadi dia bisa selonjoran, bisa relax, nggak kayak Vario yang flat ataupun Vespa. Nah, oke, ini dari joknya ya. Ini adalah generasi kedua, bukan generasi kedua sih, facelift pertama. Improvement kedua lah. Minor improvement ya. Nah, ini joknya sudah kulit, suede, dan ada jahitan asli ini. Kayaknya bukan suede sih ya. Pokoknya bahannya sama lah kayak yang 2015-2016 ya. Tapi ininya kayak kulit sintetis. Nah, ini juga ada sini juga. Nah, full tankinya tuh di sini. Jadi ada full tanki di sini. Jadi Anda tidak bisa naruh galon, nggak bisa.
Dan bagasinya juga ini terhitung sempit, jadi Anda tidak bisa naruh helm. Tapi untungnya di tangki di sini Anda tidak perlu turun dari motor sih. Ya nggak perlu turun kunci saja. Ya nggak perlu turun dari motor terus juga buka bagasi. Ya pokoknya ribet lah pokoknya. Lalu juga nih di sini. Nah ini kuncinya juga masih standar ya kuncinya. Ya, yang keyless itu NMAX terbaru yang sudah ABS tapi Ya NMAX terbaru yang sudah ABS tahun 2020. Ya. Nah ini speedometernya juga beda ya dibandingkan generasi sekarang. Ini tuh walaupun ini full digital, tapi yang NMAX sekarang itu dia lebih mengotak dan warnanya tuh gelap gitu kalau yang NMAX yang 2018 itu. fiturnya juga lebih lengkap ya. Nah juga NMAX terbaru juga ada power outlet kan di sini. Power outletnya. Ya power outlet di bawah sini. Kan kalau ini kan beda kan ini. Ini dia masih cuman biasa ya nggak bisa. Tapi untungnya ini dalam sih. Tapi untungnya ini dalam ke sana gitu. Jadi cukup aman untuk menaruh barang-barang, semoga ya biar nggak jatuh lah. Dan juga perbedaan paling mencolok dari antara NMAX dan PCX itu nih ininya. Ya, kalau misalnya PCX footstepnya ditutup, itu seperti nyatu, seperti tidak ada footstep gitu. Jadi lebih rapi, lebih clean. Dan juga bisa kalian lihat di sini ya. Dia nggak punya Kickstarter. Jadi kalau motor Anda mogok atau motor Anda tuh ada masalah gitu dalam mesinnya sehingga mogok, jadi Anda nggak bisa apa-apa. Berdoa saja semoga itu nyala kembali ya di. Iya, Anda nggak bisa apa-apa kecuali Anda mendorong motor ini ke servis. Kayaknya ini pelopor pertama yang motor tanpa Kickstarter deh. Iya benar. Ya, kemudian kita ke bagian belakang ya. Bagian belakangnya ini ciri khas NMAX, dia lebar ininya lampunya. Ini menurut saya juga desainnya lampunya biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Terus Juga ini juga lampunya juga masih bohlam ya ini lampu. yang lampu senjanya masih bohlam, tapi lampu remnya dia sudah LED. Beda dengan PCX sekarang, di mana PCX sekarang dia sudah full LED lampunya. Tapi kalau yang NMAX sekarang itu kayaknya udah full LED ya. Ya bisa Anda lihat juga ya ini. Spakbornya tuh gede banget ini NMAX tuh. Iya, ininya spakbornya. Dan juga oh ya satu lupa mention ini subtank suspension. Dia belum subtank suspension jadi bantingannya masih keras. Tapi kalau kalian mau nambahin subtank ya bisa sih. Ya. Mungkin agak dicoak sedikit Ya ininya. ini banyak aftermarketnya kok. Jadi mudah. Kalian bisa lah mau cari apa Ohlins atau YSS semacamnya itulah. Dan juga perbedaan oh ya balik lagi ke lampu ya. Ini lampu belakangnya dibandingkan generasi sekarang itu dia generasi sekarang tuh lebih Seperti NX Max lah kalau yang sekarang itu. Jadi kayak Max jadi klasternya kayak kebelah dua gitu. atau nggak mirip motor Benelli Touring itu pokoknya. Tapi ya masih saya lebih suka yang ini, ya nggak tahu kenapa lebih simple aja gitu. Iya, kalau yang itu menurut saya itu aneh gitu ya. Agak bulat gimana Agak gitu. ribet gitu ininya Iya. desainnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang mesinnya ya. Nah, NMAX ini memiliki kapasitas mesin 155 cc. Jadi dibandingkan generasi yang sekarang dia sama ya cc-nya. Tapi ini bedanya dengan generasi yang baru ini dia belum punya VVA. Jadi konsumsi bahan bakarnya mungkin sedikit lebih boros. Nah, motornya sendiri dia mempunyai tenaga sekitar 11,1 kW dan torsinya 14,4 Nm di mana performanya ini luar biasa, mantap. Dia lebih kencang dibandingkan Vario 150 dan juga dia juga lebih kencang dengan Vespa 150 Sprint atau Primavera juga. Lalu kita beralih ke tangki bensinnya juga ya. Tangki bensinnya ini dia memiliki kapasitas 6,6 liter di mana dia hanya lebih besar 1,6 liter dibandingkan kapasitas Vario 150 cc. Jadi otomatis konsumsi bahan bakarnya ini bisa dibilang lebih boros dibandingkan Vario 150 ataupun Vespa, di mana Vespa tuh kapasitasnya kan dia gede 8 liter ke atas. Oke, kali ini kita akan bahas ban dan velgnya. Bannya ini menggunakan ERC dengan ukuran 110/70 ring 13 ya. Kemudian pengeremannya itu sudah cakram depan belakang dan dia sudah ABS ya. Seperti kita bilang tadi, ini adalah ABS dan ABS-nya ini punya dua tunnel, yaitu depan dan belakang. Kalau PCX lokal dia cuma satu doang di depan aja. Oke, kita akan membahas bagasi dari Yamaha NMAX ini. Ya, benar sekali. Ya, bisa dilihat kapasitasnya itu yaitu Kapasitasnya ini sebesar 24 liter. Di mana Anda bisa menampung helm full face bisa masuk sini. Dan juga beberapa kompartemen seperti jaket, Jas hujan, sarung tangan tambahannya bisa juga masuk ke sini. Pokoknya ini sangat besar lah ininya Ya, kapasitasnya. dibandingkan Vario yang hanya 22 liter ataupun PCX
Ya 11-12 sama PCX juga sih. Ya, jadi kalau kalian bisa dengar seperti inilah suara motornya. Ya, menurut saya itu suaranya seperti yang pasti seperti Yamaha Aerox ya. Ya iyalah mesinnya sama. Ya kurang lebih sama lah seperti Maxi Yamaha lainnya gitu. Suaranya kira-kira seperti ini. Baik, setelah kita membahas spesifikasi dan lain-lainnya, kali ini kita akan test ride dengan motor ini. Oke, stay tune. Oke, kesimpulan saya mengenai motor ini adalah kalau diajak pelan itu ya kurang smooth gitu. Beda sama Vario 150 yang masih bisa smooth. Oh, ini cukup galak ini mesinnya. Overall, kalau kalian punya budget sekitar 19 sampai 20 jutaan, motor ini bisa dipertimbangkan. Tapi kalian bisa nambah ya 1 juta sampai 2 juta lah. Di atas itu kalian bisa ngambil yang versi 2018-nya yang sudah ada improvement speedometer, subtank suspension, dan lain-lain. Ya, jadi kesimpulannya tentang motor ini, Ya, kalau kalian ingin mencari motor yang harganya 20 jutaan, NMAX 2017 ini bisa jadi pilihan ya. ya apalagi ini dengan harga segini setara dengan harga Vario 150 yang baru. Gimana harga Vario 150 baru itu 24 jutaan. Harganya 25 mungkin sekarang ya. Ya, ini harganya mirip-mirip ya. Harga secondnya 2017 NMAX ABS pula. Kalau kalian mau nambah sedikit, kalian bisa ambil yang improvement 2018 ya, yang speedometernya udah kotak, subtank suspension, dan lain-lain sebagainya. Juga udah gold. Ya, Namun dibandingkan dengan Vario yang sekarang yang harganya sekarang sudah sekitar 32 jutaan, ini menurut saya lebih worth it untuk diambil ya, untuk second hand-nya. menurut saya demi harga yang lebih murah gitu ya, biar lebih terjangkau, menurut saya non ABS saja sudah cukup kok. Tidak perlu beli yang ABS. Ya, apalagi yang non ABS ya. Non ABS ya, yang ABS ini memang sih bisa menyelamatkan Anda, tapi harganya lumayan mahal gitu. Ya, dan juga menurut saya dibandingkan dengan Nipala badinya si Honda PCX, ini juga menurut saya dia lebih worth it juga sih menurut saya. Apa? Pertama, Tenaganya lebih gede sih. tenaganya lebih gede. Yang kedua, PCX itu punya banyak kasus dia mesinnya gerdek. Lalu yang ketiga, dia itu PCX lokal tuh katanya banyak Katanya tuh gitu ya. suspensinya itu ada yang bengkok atau gimana gitu ya. Ya, ada masalah suspensi bengkok dan juga soal mesin ini jauh lebih unggul. Dan menurut saya ini joknya lebih empuk sih ini. Oke. Dan juga bantingannya katanya lebih keras juga. Ya, Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya karena kita juga masih belajar ya. ya tadi masih belajar review ini. Ya, yang semoga pandemi ini cepat selesai ya, saudara-saudara. Biar oke. bisa beraktivitas lagi. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar ya. Ya, dah, geng. Dah.